Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Bawang Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafifah Hanan yang berasal dari program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan NIM 14056255085 yang akan membahas tentang kasus bullying yang lagi rame banget di media sosial dan di mana-mana. Untuk tugas UTS dasar-dasar ilmu sosial. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak dibercandain orang, tapi di dalam hati kok kayak sakit ya? Kayak, bercanda doang kok, tapi kok rasanya nyesek ya? Nah kayak gitu tuh yang jadi awal dari pelaku pembulian ini. Bukan cuma soal fisik, tapi tentang kata-kata dan perlakuan yang bikin orang tuh ngerasa dirinya itu gak berharga. Dan baru-baru ini ada satu kasus yang bikin banyak orang sadar lagi betapa pentingnya dari kasus pembulian ini. Namanya Timothy Anugrah Saputra yang merupakan mahasiswa Universitas Udayana di program studi FISIP Bali. Kisahnya ini tuh bener-bener bikin hati tuh campur aduk antara sedih atau marah. Bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan berupa fisik, verbal maupun sosial yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang dianggap mereka tuh lemah. Sasaran bullying itu biasanya ngerasa tertekan, takut, nggak percaya diri, trauma. Kalau dengan kata bullying, banyak yang langsung mikir kayak, wah itu tuh yang suka pukul-pukulan di sekolah itu ya. Padahal bentuk bullying itu macam-macam. Ada yang fisik, itu bisa kayak dorongan, terus senggol-senggolan secara sengaja atau bahkan pukulan. Lalu ada juga yang verbal. Yang verbal ini tuh kayak ngejek, ngebully fisik, ngebully omongan gosip, terus juga ngomong kasar. Itu verbal. Dan juga ada sosial. Ini tuh halus tapi tuh nyakitin banget. Contohnya tuh kayak dikucilkan, terus nggak diajak nongkrong, nggak diajak bercanda, atau kayak dihindarin dari grup gitu. Dan yang lagi rame banget di belakangan kasus-kasus media sosial itu adalah cyberbullying berupa di chat, komentar, atau bahkan tuh meme. Ciri-ciri bullying itu bisa kita kenali dari beberapa tanda seperti ada perbedaan kekuatan. Pelaku itu lebih kuat atau lebih banyak daripada korban. Jumlahnya itu lebih banyak. Terjadi kejadian berulang kali kepada korban yang sama. Lalu ada korban merasa tidak mampu melawan. Masuk ke dalam kasus Kak Timothy ini, sekitar pertengahan Oktober tahun 2025, berita tentang seorang mahasiswa Universitas Udayana yang meninggal menjadi viral. Namanya Timothy. Dia mahasiswa semester 7 yang sedang menyusun skripsi, dan juga dia mengakhiri hidupnya dengan cara jatuh dari gedung kampus. Kebanyakan orang bilang jatuh dari lantai 2, tetapi kenyataannya menurut ibu dari Kak Timothy ini, Kak Timothy itu jatuh dari gedung lantai 4. Tapi penyebab kenapa Timothy ini mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya itu belum ada kebenarannya, belum pasti kenapa gitu. Namun banyak banget dugaan-dugaan yang muncul beredar mengenai alasan dari kasus kematian Kak Timothy ini tuh karena adanya perundungan yang dilakukan kepada Kak Timothy dari itu di luar fakultas FISIP-nya ini. Jadi ada yang dari fakultas kedokteran juga yang melakukan perundungan kepada Kak Timothy setelah meninggal ini. Ada banyak banget muncul beberapa grup chat mengenai kematian Timothy yang sangat isi dalam grup chat itu tuh kata-katanya tuh nggak etis banget, nggak manusiawi banget, nggak nunjukin rasa-rasa empatinya gitu. Bayangin ada orang yang meninggal, tapi bukannya kita malah menyampaikan bela sungkawa, turut berduka cita, tapi kita malah ngejek,
ngejek, mencemoohkan orang yang sudah meninggal. Itu kan gak ada empatinya banget ya. Ada salah satu isi yang paling saya ingat itu ada chatnya itu kayak, oh alah mati ya. Itu kayak gak etis banget kan, samain juga sama KKI. Terus kayak ada juga yang bilang badan segede gitu gimana mau diangkatnya. Itu tuh jahat banget. Kayak bahkan dia udah Kak Timothy ini udah meninggal tapi tetap aja masih dapet cemoohan kayak gitu. Itu tuh bener-bener gak etis banget. Tapi update-nya dia kayak bikin video klarifikasi minta maaf. Yang paling gak etis tuh di situ ada calon dokter. Masa calon dokter pembuli gitu kan. Nah akhirnya tuh kabarnya sih dia diberhentiin dari koas. Walaupun kita tuh belum mengetahui pastinya penyebab kematian Kak Timothy ini, tapi tindakan mereka itu perlu diusut dan perlu ada perhatian publik. Itu yang dilakukan oleh 11 oknum ini tuh termasuk ke dalam cyberbullying yang tadi aku bilang. Dia tuh kayak berupa chat yang tidak punya empati kemanusiaan kepada seorang yang telah meninggal berpulang. Banyak banget orang tuh yang ngerasa empati sama Kak Timothy karena Kak Timothy itu benar-benar oknum yang baik banget gitu. Jadi dia nggak pantas untuk dapat perlakuan cyberbullying dari 11 oknum itu. Selanjutnya di sini ada dampak bullying. Kalau bagi korban itu ada trauma psikologis, yaitu takut, cemas, dan depresi. Lalu menurunnya prestasi belajar, lalu tidak percaya diri, gangguan tidur dan makan. Dalam kasus berat, keinginan untuk bunuh diri itu ada. Dan bagi pelaku itu bisa terbiasa melakukan sikap kasar dan tidak empati, sulit menghormati orang lain, bisa terlibat tindak kekerasan saat dewasa, berpotensi berurusan dengan hukum. Bagi lingkungan sekolah, suasana tidak nyaman, rasa takut di antara siswa, reputasi sekolah menjadi buruk. Mencegah dan mengatasi bullying untuk siswa itu jangan diam, jangan takut. Ketika kalian melihat bullying itu jangan diam, jangan takut, laporin pada guru atau pihak yang berwajib. Lalu jadilah teman yang baik bagi korban. Kalian mendengar cerita dia, kalian nanyain ketika dia dibully, kayak lo nggak apa-apa, itu tuh udah bentuk kalian tuh peduli sama orang itu kayak gitu. Terus gunakan media sosial dengan bijak. Jangan terlalu banyak hate speech di media sosial. Ketika kalian ingin mengomentari sesuatu, tolong dipikir panjang dampaknya akan seperti apa, karena jejak digital itu nyata. Untuk guru dan sekolah, ciptakan lingkungan aman dan inklusif. Contohnya bisa membuat lembaga-lembaga yang menangani kasus bullying ini tuh makin dibanyakin dan makin harus lebih aware gitu kepada siswanya. Lalu beri pendidikan karakter dan empati, ini penting banget. Kayak kalian tanamin pendidikan karakter dan empati supaya orang-orang itu ketika ingin melakukan suatu kejahatan itu pasti berpikir dulu gitu. Juga ada sistem pelaporan yang cepat dan tidak menakutkan bagi korban. Jadi kita bikin korban tuh ngerasa jangan takut untuk lapor dan speak up tentang apa yang telah terjadi kepada dia gitu. Untuk orang tua, tolong dengarkan anak tanpa menyalahkan dan juga awasi perubahan perilaku anak. Kalau ada yang kira-kira aneh, telusurin kenapa dia tiba-tiba berubah perilakunya gitu. Dan juga ajarkan anak untuk berani berkata tidak dan mencari pertolongan ketika mendapat suatu perlakuan kejahatan gitu. Yang harus ditanamkan untuk mencegah bullying, pentingnya menanamkan nilai-nilai empati, bisa merasakan perasaan orang lain. Jadi kita tuh ketika mau ngatain orang lain atau berbuat buruk kepada orang lain, kita tuh memposisikan diri kita jadi mereka. Kayak gimana ya kalau misalkan gue jadi dia, terus gue dapat komentar kayak gini, pasti sakit hati. Lalu ada toleransi, menghargai perbedaan. Indonesia ini kan banyak banget ya sukunya, jadi ini tuh udah harus ditanamin juga. Banyak juga pelajaran-pelajaran yang mengajarkan tentang toleransi dan juga saling menghormati, tidak merendahkan siapapun tentang apapun bentuk fisiknya atau bentuk keluarganya, background keluarganya dan lain-lain, sukunya, rasnya. Itu kita tuh nggak boleh membedakan bahkan merendahkan gitu. Tanggung jawab sosial, ikut menjaga lingkungan tetap aman. Ketika kalian melihat adanya kasus bullying, tolong laporin dan jangan diem aja. Nah, kesimpulannya,
bullying itu bukan sekadar bercanda, ia adalah bentuk kekerasan yang bisa melukai hati dan masa depan seorang. Maka setiap dari kita punya peran untuk berhenti menjadi pelaku dan berani membela korban dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih serta aman untuk semua. Saya Rafa Hanan, terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye.